Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Al-Khalifah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati dan diridhoi Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, kita selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, termasuklah kesempatan. Hari ini kita sudah sempat melaksanakan salat duhur secara berjamaah. Kita manfaatkan waktu sejenak. Materi pembahasan kita hari ini adalah Kitabul Khaufi war Raja'i. Jadi pembahasan mengenai khauf. Khauf itu artinya ada merasa takut, ya, merasa khawatir. Yang kedua ar-raja, ya, sini juga terbalik-balik. Ada mendahulukan ar-raja dan al-khauf. Raja itu artinya penuh harap. Ya, jadi kita harus punya prinsip, ya, keyakinan sebagai orang beragama harus menaruh harapan besar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa akademisi di kampus itu orang biasa menyebut optimis, ya. Jadi optimis itu lawannya putus asa, ya. Jadi kita putus asa ini kan pesimis. Nah, jadi di dalam beragama ar-raja, ya, penuh harap kepada Allah dan selalu merasa takut, itu adalah dua hal yang sangat penting. Kata Imam Al-Ghazali, ar-raja'u wal khaufu janahani bihima yatiru al-muqarrabuna ila kulli maqamin mahmud. Ya. Jadi ar-raja yaitu selalu menaruh harapan besar kepada Allah, wal khaufu dan selalu merasa takut, ya, takut akan ancaman dan siksa yang Allah sudah tentukan bagi orang yang melanggar ketentuan dalam agama. Itu adalah janahani. Janah ini artinya sayap. Jadi dua sayap, bihima yatiru al-muqarrabuna, yang dua sayap inilah yang dipakai terbang. Al-muqarrabun, muqarrabun itu orang-orang yang akan mendekat, ya, menuju kepada setiap maqam. Maqam ini artinya derajat, ya, derajat yang mahmud, yang terpuji di sisi Allah. Jadi dua sayap ini yang menjadi dasar untuk bisa terbang menuju kepada, untuk mencapai derajat yang tinggi semakin dekat kepada Allah. Jadi yang namanya raja karena namanya sayap itu yang membuat orang bisa terbang. Begitu juga khauf. Nah, ada ulama yang menjelaskan bahwa kenapa disebut dua sayap? Karena inilah yang menjadi pengantar, ya, sama dengan pesawat. Kalau tidak ada sayapnya, burung, ya, kalau tidak ada burung kan tidak mungkin terbang. Jadi tidak bisa meninggalkan keabdiannya, yaitu kediriannya, kehambaannya menuju kepada Allah, kecuali ada yang mengantarkan ke sana. Nah, yaitu sayap. Kenapa dua? Karena antara ar-raja, penuh harap hanya kepada Allah dan selalu merasa takut akan siksanya Allah, itu tidak bisa dipisahkan. Kalau orang beragama hanya merasa takut kepada Allah, tetapi kalau tidak ada rasa harapnya, ini pincang, tidak mungkin bisa terbang. Dan itu yang menyebabkan kenapa ada orang sampai frustrasi, putus asa. Itu karena seperti dalam hidupnya itu tidak menemukan sebuah solusi, tidak ada permasalahan. Nah, makanya itu yang namanya putus asa itu sangat dilarang di dalam beragama. Karena seperti orang yang tidak punya Tuhan, seperti orang yang tidak punya agama, seperti orang yang tidak punya Allah. Nah, kita ini ada, ya, itu yang disebut raja. Nah, begitu juga
Sebaliknya, kalau ada orang dalam beragama hanya menaruh harapan besar, selalu optimis, tapi tidak ada rasa takutnya melanggar ketentuan perintah Allah, dia langgar semuanya, itu tidak mungkin juga. Jadi ini harus dua-duanya. Jadi rasa takut melanggar apa yang Allah larang, takut meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Itulah namanya khauf, ya. Tapi kali ini karena dua materi ini cukup panjang penjelasannya Imam Al-Ghazali, jadi mungkin Ar-Raja dulu kita bahas. Jadi sekali lagi Ar-Raja ini adalah hal yang sangat penting, yaitu menaruh harapan besar, ya. Karena kalau kita menaruh harapan besar itu menimbulkan rasa selalu berprasangka baik kepada Allah, ya. Sebaliknya menghilangkan rasa prasangka buruk. Jangan-jangan. Nah, itu jangan-jangan yang tidak baiknya. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita harus optimis bahwa Allah akan selalu memberikan penilaian dan balasan yang terbaik. Itu. Bahkan mudah-mudahan masih ya dulu ini bab awal ketika membahas asrarus shalah, ya pernah kita bahas ini tentang ya syarat-syaratnya, tapi syarat syarat batinnya itu allati biha ya tumaizu hayatus salam. Jadi yang membuat salat kita bisa hidup itu ada 6 syarat batinnya. Pertama itu hudurul qalbi, yang kedua tafahum, memahami apa yang kita laksanakan, gerakan dan bacaan. Yang ketiga ta'zim. Ta'zim itu artinya ketika kita salat itu kita betul-betul mengagungkan Allah. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, kita merasa ini orang yang kecil berhadapan dengan yang besar, supaya kita ada rasa khusyuknya. Ya, dia bagaikan kalau kita datang ke orang-orang besar, katakanlah kalau mungkin di kita datang ke Pak Wali, kan tidak mungkin lah kita duduknya sembarangan, mesti ada etika. Apalagi datang ke gubernur, apalagi datang ke yang lebih tinggi. Lebih-lebih kalau datang menghadap kepada Allah, itu namanya ta'zim. Itu orang yang punya tidak ta'zim itu biasanya ya salatnya ala kadarnya itu. Karena tidak ada rasa ta'zim. Yang keempat al-haibah. Haibah itu merasa ini ya ada ketakutan. Ini ar-raja. Jadi yang kelima kita hadirkan kalau mau salat itu ada ar-raja. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, yang di dalam niat itu selalu ada niat salat, tapi diiringi dengan keyakinan bahwa optimis, menaruh harapan besar bahwa sejelek apapun salatku hari ini, saya menaruh harapanmu Allah untuk memberikan balasan sesempurna mungkin. Itu namanya raja. Makanya itu secara ilmu fikih, kalau kita sudah salat jangan lagi diragukan ibadah itu. Tidak usah. Tadi kita udah keluar dari masjid mikir-mikir, sah nggak tadi salat saya ya? Sah nggak tadi wudhu saya? Jangan. Itu sudah pikiran setan itu. Jadi kita udah digoda setan itu. Itu namanya was-was. Nah, ibadah harus dilaksanakan dengan penuh keyakinan, salah satu dengan ar-raja. Itu. Jadi di dalam salat kita ar-raja. Nah, begitu juga dalam kehidupan secara umum, ya, bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita persembahkan ya kepada Allah dan kepada ibadah kemanusiaan sosial, kita harus menaruh harapan besar, yaitu tidak ada yang sia-sia, Allah pasti membalas. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau ada kesalahan, ada dosa, kan ada orang tuh misalnya ya karena mungkin tidak terbiasa, begitu tiba-tiba khilaf melakukan dosa besar, itu seperti tidak punya semangat hidup karena udah terlanjur, ya terlanjur. Begitu juga ini harus diyakinkan dalam diri kita bahwa kita harus ar-raja, penuh harap bahwa pengampunan Allah itu sangat besar, sangat luas. Itu harus yakin. Jadi tidak boleh selalu melihat dirinya, waduh tidak ada gunanya lagi aku hidup ini. Itulah orang kalau tidak punya harap, itu bisa putus asa tuh. Putus asa. Ya, begitu juga
Ya, kita manusia ini kan boleh dikata tidak ada orang yang bebas 100% dari masalah. Ya, setiap orang punya masalah. Termasuk orang pebisnis. Pebisnis itu ya antara rugi, untung. Kalau untung sih ya biasalah, alhamdulillah. Kalau ingat alhamdulillah, tapi yang biasanya kan hore-hore. Nah, tapi pada saat dia bangkrut yang di luar dari ekspektasi yang pernah dia hitungkan ternyata bangkrut. Nah, dalam kondisi seperti ini perlu ada raja, bahwa tidak ada yang bisa membangkitkan untuk saya bisa berusaha kembali untuk menghidupkan perekonomian saya ini kecuali bantuan Allah. Itu ar-raja, ar-raja. Itu ya. Jadi pandangan ar-raja ini kan dalam konteks tasawuf ini menyentuh ke dalam hati, karena inilah motivasi kita beragama. Makanya itu disebut sayap. Jadi membuat kita bisa terbang menuju kepada maqam, ya, maqam itu artinya derajat, tingkatan yang lebih dekat sebagai muqarrabun, dekat kepada Allah adalah ar-raja dan al-khauf. Ya, jadi itu ya. Jadi mulai dari selalu berprasangka baik. Nah, itu yang menghindarkan kita dari yang namanya putus asa. Nah, para ulama tasawuf bahkan di sini ada keterangannya kembali. Ya, fala yaqulu illa qurbi ar-rahman illa azmati ar-raja. Jadi tidak ada yang membuat kita bisa menghampiri kedekatan kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ya, illa azmati ar-raja, kecuali dengan ar-raja itu. Jadi dengan penuh harap, itulah yang membuat hati kita selalu tergantung kepada Allah, selalu nyambung. Ya, selalu nyambung. Ya, sama juga dalam hidup kita ini, anak yang masih kekurangan, ya, selalu ingat orang tuanya. Kenapa? Karena semua keperluannya orang tuanya yang membiayai. Orang kalau pergi sekolah, begitu mau bayar SPP, habis kontrakan masa, selalu ingat orang tua. HP-nya tuh bunyi terus karena selalu minta-minta, karena berharap orang tuanya. Jadi antara dirinya dan orang tuanya sangat dekat. Itu. Tapi kalau tidak pernah dibantu, tidak pernah diingat, itu yang tidak nyambung. Nah, begitu juga dalam hidup kita ini. Jadi tidak ada yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah kecuali dengan ada menanamkan ar-raja dalam diri kita. Nah, sebaliknya wala yasulu an naril jahim illa syiatut takhwif. Ya. Sebaliknya tidak ada yang bisa membatasi, artinya menembok, ya, menghalangi diri kita dari api neraka jahanam kecuali dengan rasa khauf. Nah, itu selalu sama itu. Jadi ar-raja dan khauf. Karena kalau ada orang beragama tapi tidak ada rasa takutnya untuk takut untuk tidak melakukan perintah Allah, takut untuk melanggar apa yang dilarang. Nah, kalau tidak ada rasa takutnya, ini pintu neraka sangat terbuka bagi dirinya. Tapi dengan adanya rasa takut itu yang menjadi penutup, ya, itu namanya suddu. Jadi menutup dirinya untuk bisa mendekati pintu neraka jahim, apalagi masuk. Nah, jadi makanya ini ar-raja dengan al-khauf, dua hal yang sangat penting. Kalau di dalam Al-Quran, nah itu boleh dicek di surat Al-Baqarah, ya, di surah Al-Baqarah itu ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dikutip Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, orang-orang yang hijrah, ya, hijrah kalau dulu kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, tapi hijrah dalam pengertian umum adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah untuk menuju kepada apa yang diperintahkan. Itu namanya hijrah. Jadi wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Kalau pada zaman Nabi berjihad, ada jihad secara fisik, kontak fisik melalui peperangan di jalan Allah. Tapi jihad dalam konteks hari ini, itu jihad misalnya kita menyumbangkan, ya, kita tidak ikut dalam berperang tapi menyumbangkan
materi, pikiran, tenaga dan seterusnya ya. Nah, termasuklah misalnya kalau hari ini ada yang mau berjihad secara bantuan kepada saudara-saudara kita di Gaza yang lagi diserbu oleh Israel itu di Gaza ya, Hamas misalnya. Nah, itu bagian dari itu juga jihad ya, jihad. Nah, termasuk jihad juga dalam konteks hari ini adalah memerangi kebodohan. Jadi seorang guru yang mengajari murid, seorang dosen mengajari mahasiswa, guru mengajari siswanya supaya dia tidak bodoh, itu namanya jihad, melawan kebodohan ya. Nah, begitu juga para pejuang ekonomi, bagaimana membantu orang-orang lemah supaya hidupnya bisa terbantu. Itu jadi lapangan jihad ini sangat luas ya, jadi tidak dibatasi hanya pada orang yang memegang senjata di medan peperangan. Dulu pada zaman Nabi karena konteksnya. Nah, ini tiga. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang yarjuna rahmatullah, mengharap ridha Allah. Jadi yarjuna inilah nama raja itu. Jadi dari kata yarjuna inilah oleh bahasa ulama-ulama tasawuf, karena ini kitab tasawuf dan hampir seluruh kitab tasawuf pasti membahas masalah ar-raja wal khauf atau al-khauf war raja, itu pasti ya, karena itulah yang membuat menggantungkan hati kita kepada Allah karena adanya sifat raja. Nah, jadi raja ini menaruh harapan kepada Allah, yaitu harapan rahmatnya, harapan ridhonya. Itu harus beriman dulu, baru ada ikhtiar berhijrah, ada berjihad. Tapi kalau tidak berbuat apa-apa, hanya menaruh harapan, ini yang banyak panjang di pembahasannya Al-Ghazali sini. Nanti itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua dikutip oleh Imam Al-Ghazali pada surat Fatir ya, surat Fatir ayat 29. Kata Allah, firman Allah, innal ladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, yakni membaca Al-Qur'an, wa aqamus sholata, menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan ya sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, sirran ya, berinfak secara tidak kelihatan orang ya, secara rahasia, wa alaniyatan, ataupun berinfak dalam ya keadaan kondisi yang dilihat oleh orang nyata. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah yang mengharap perdagangan yang tidak merugi ya. Jadi kalau tadi ini mengharap ridha Allah, rahmat Allah, kalau ini mengharap perdagangan yang tidak merugi. Ya, pada prinsipnya sama. Intinya adalah selalu menaruh harapan besar, namanya raja. Perdagangan yang merugi itu adalah ketika kita hidup di dunia ini ya, banyak waktu yang kita sia-siakan, yang seharusnya kita pakai untuk hal-hal yang memberi manfaat. Baik manfaat dalam konteks beribadah kepada Allah maupun manfaat dalam konteks sosial kemanusiaan. Nah, itu. Nah, kalau kita merugi artinya sia-sia, hanya kecapean ya. Tapi kalau perdagangan yang memberi keuntungan adalah semua aktivitas yang kita lakukan dengan niat yang baik, dengan tata cara prosedur yang benar, semua Allah berikan nilai pahala di sisi Allah. Nilai pahala itulah namanya rahmat. Itu. Nilai itulah namanya rahmat. Ya, rahmat itu juga dalamnya ada keberkahan. Ya, jadi sedikit, tetapi karena Allah rahmati, karena Allah berkahi, sehingga kita diberikan kemudahan, kenyamanan, kepuasan. Itu. Banyak, tapi tidak puas kita. Ya, banyak tapi ya ada hati yang selalu mengganjal. Jadi ini pada prinsipnya hampir sama lah. Jadi intinya di ayat ini adalah tentang ar-raja itu, pertama orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, tentu membaca Al-Quran dalam pengertian
mengambil manfaat dari Al-Qur'annya. Di samping membaca juga sedikit-sedikit tahulah apa yang dimaksud, apalagi sampai mengamalkan dari ayat yang dia baca. Yang kedua, menegakkan sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga adalah berinfak bagi orang yang punya rezeki lebih dari itu. Nah, tapi kalau tidak mendirikan sholat tapi menaruh harapan untuk bisa menerima dari Allah, itu enggak. Makanya nanti kalau Al-Ghazali ini pada pembahasannya tentang hakikatul raja, ini karena panjang bahasanya, ini saya menggambarkan saja begini. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ar-raja ini adalah seperti seorang petani, ya. Petani itu kan dia menanam benih, ya, menanam benih di tanah yang subur. Lalu kemudian setiap saat dia perhatikan, selalu disiram pada waktunya. Semua hama yang bisa merusak tanamannya itu dia singkirkan semua baik-baik. Jadi betul-betul dirawat dengan baik. Barulah berharap kepada Allah untuk bisa ada hasilnya, panen dengan baik. Itu namanya raja. Karena diawali dengan ikhtiar. Tapi kalau dia hanya melemparkan benih itu, di mana? Ini di tanah yang tandus, di tanah yang tidak punya air, tanah yang gersang kering, dan tidak ada ikhtiar, usaha untuk pergi mencari air supaya disiram. Akhirnya apa yang terjadi? Lalu berharap kepada Allah. Itu yang disebut dengan rajaan al-ahmak. Ahmak itu artinya orang yang tidak waras. Karena optimis, berharap untuk mendapatkan hasil buah yang baik, sementara bibit, ya, benih-benih yang dia masukkan di situ adalah tidak memadai. Ditambah lagi dengan tanah yang tidak mendukung, yaitu di tanah tandus, kering, lalu tidak disirami dengan air. Jadi antara harapan dengan apa yang dilakukan itu tidak ketemu. Nah, jadi inilah perlunya antara harapan dengan ikhtiar. Nah, sebagaimana di Al-Quran tadi disebutkan bahwa innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Jadi kita harus beriman dulu, karena di dalam beriman itulah kita yakin tentang adanya Allah. Begitu juga kita berhijrah. Hijrah itu artinya kita selalu berpikir positif ke depan, bahwa semua hal yang tidak baik itu kita tinggalkan, ya, kita tinggalkan untuk menuju kepada yang baik. Bahkan orang yang sudah baik tapi selalu merasa ingin lebih baik lagi, nah itu yang disebut, itu namanya hijrah. Jadi makanya dalam hadis Nabi itu dikatakan hijrah itu tidak terbatas. Ya, antah jura maka karya rabbuka, Anda meninggalkan dari apa yang Allah benci. Nah, itu yang namanya hijrah. Nah, baru wajahadu, selalu berjihad. Nah, jihad ini tidak boleh ada seorang muslim yang tidak ada dalam hatinya semangat jihad. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh itu. Karena jihad inilah yang kemudian bisa menimbulkan semangat keberagaman kita. Walaupun mengenai cara dan bentuk berjihad setiap orang itu berbeda-beda, karena sangat dipengaruhi oleh konteksnya. Jadi kalau saudara-saudara kita di Palestina ini cara jihadnya dengan kita orang di sini itu beda, itu beda. Nah, tentu Allah juga memberikan penilaian yang berbeda. Ya, jadi saya kira ini sekali lagi dengan menanamkan rasa ar-raja, ya, selalu optimis dan menaruh harapan besar, terutama yang menimbulkan prasangka baik, ya. Jangan pernah berprasangka buruk. Kadang ada orang, ya Allah, aku ini sudah bosan jadi orang miskin, ya Allah, apakah engkau tidak memperhatikan aku? Itu selalu lagi itu tuh. Bahkan ada yang kadang-kadang begini nih, dia hubungkan antara sholatnya dengan rezeki. Allah, aku ini kan tidak pernah berhenti sholat berjamaah, tapi aku tuh miskin terus, ya Allah, gimana ini perhatianmu Allah kepadaku? Ada orang di luar sana tidak beriman, ada orang sana tidak beragama, malah kaya hidupnya. Dia protes gitu tuh, protes. Ini manusiawi, tetapi sebagai orang beragama jangan, karena nanti kita salah paham, ya. Karena Allah itu punya
hikmah ya, ada hikmah di balik itu yang kita tidak tahu. Yang kita lihat orang lain itu tidak beragama, tidak beragama lah, katakanlah tidak beragama. Tapi kok hidupnya kelihatan nyaman, itu lahirianya, ya lahirianya. Tapi boleh jadi hatinya itu tidak merasakan kenikmatan. Ada orang biasa-biasa, tidak menampilkan sesuatu sebagaimana orang lain, tapi tidak ada dipikirkan hal-hal yang susah, nyaman hidupnya. Dia tidak pernah hitung-hitung rekening hutangnya di bank, itu tidak ada. Itu nyaman. Ya, saya pernah lihat saya masuk ke kampung-kampung itu, ketemu petani ngobrol-ngobrol, itu nikmat hidupnya itu tidak ada dia pikirkan tentang bank, tidak ada dia perhitung bahwa saya pernah masuk rumah sakit jantung ke apa ke, memikirkan biaya, itu tidak ada dia pikirkan. Yang dia hitung itu kerjanya aja. Inilah rezeki yang Allah berikan kepada aku dan saya merasa cukup dengan ini. Wah, ini mantap ini, gitu. Jadi ini perlu juga, karena ini masalah keyakinan. Saya juga ada ketemu dengan orang, dia merasa nyaman dengan konteks hari ini. Kenapa? Saya bersyukur Pak, karena saya tidak pegang HP Android. Jadi tidak ada masuk di HP saya itu gambar-gambar, dikirimi berita-berita, video hoak apa segala. Karena saya ya pakai HP jadul yang cuma nomor tik 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 tik. Jadi tidak ada orang bisa ngirimi saya berita, dan saya pun juga tidak mau dengar seperti itu. Saya tidak mau terdengar seperti itu. Jadi termasuk juga orang yang tidak pernah nonton TV, itu merasa nyaman misalnya. Tapi ini plus minus lah ya, karena semua itu kan ada plusnya, ada yang hal yang baiknya, ada juga negatifnya. Jadi kembali kepada diri kita. Jadi sekali lagi raja ini mendorong kita selalu berprasangka baik. Sebaliknya adalah menghindarkan kita putus asa. Putus asa itu dilarang. Di dalam Al-Quran, wala tayasu mir rauhillah, innahu la yayasu mir rauhillah illa al-qaumul kafirin. Jangan pernah kamu putus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang putus asa itu bukan sifat dan karakter bagi seorang yang beriman. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu bermunajat. Semoga hati dan pikiran kita dihiasi dengan sifat-sifat yang positif, yang baik, khususnya sifat raja. Selalu menaruh harapan besar kepada Allah, kita selalu dirahmati, diridhoi dan diampuni sebesar apapun kesalahan dari yang pernah kita lakukan. Begitu juga ada rasa khauf, selalu khawatir apabila ada pelanggaran yang selalu kita lakukan, khawatir apabila ada perintah yang kita larang, yang kita langgar. Saya kira itu. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.